Tuhan yang luar biasa, Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah dengan bermurah hati, baik, setia, memelihara kehidupan saya, memelihara kehidupan kita semua. Amin. Dan saya bersyukur, berterima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk hambanya, gembala kita, pemimpin kita, Bapak Doni Bawoleh. Terima kasih untuk memberikan saya kesempatan membagikan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak lebih dengan saudara, tapi kita semua sama-sama belajar. Amin. Jadi saya mau saudara siapkan hati saudara untuk menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Berkat yang luar biasa yang saudara belum pernah terima sebelumnya, yaitu Roh Kudus. Amin. Haleluya. Jadi selamat datang di GPKI Jemaat Misi Kabar Baik. Ini dia. Amin. Saya bersyukur sekali menjadi bagian di dalam kerajaan Allah di tempat ini, dalam tubuh Kristus di tempat ini. Amin. Saya harap saudara juga memiliki kebanggaan dan sukacita menjadi bagian dari kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Haleluya. Next, bro. Saya akan menyampaikan pesan singkat. Hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus, dikenal sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Jadi kita akan berbicara tentang Roh Kudus, bahwa Roh Kudus adalah Tuhan. Dia adalah bagian dari Trinitas, ketiga yang esa, ya. Jadi ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus, ya. Jadi ya, kita akan berbicara pribadi Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah sebuah pribadi, ya. Seorang memiliki perasaan, ya, bisa berbicara, ya, dan bisa melakukan sesuatu. Jadi kalau orang sesuatu yang bisa berbicara, bisa melakukan sesuatu, memiliki perasaan, itu adalah pribadi, itu adalah orang. Sama seperti saudara dan saya memiliki perasaan, sama seperti saudara bisa melakukan sesuatu. Amin. Jadi Roh Kudus itu adalah Tuhan. Roh Kudus itu adalah Allah juga, bagian dari Allah. Jadi next, ya. Jadi Roh Kudus adalah pribadi yang unik, yang luar biasa, di mana ketika Yesus ada di momen-momen sebelum masuk ke dalam penghakiman yang akan diadakan oleh manusia pada waktu itu, yaitu khususnya pemimpin Romawi, bala tentara Romawi, para saudara-saudara Romawi, sebelum dia masuk ke dalam penderitaannya, Yesus mengingatkan kepada murid-murid, Yesus mengingatkan kepada orang-orang percaya bahwa akan ada seorang penolong, bahwa akan ada seorang penghibur, bahwa Roh Kudus akan dikirimkan untuk menggantikan dia, untuk menghibur, menguatkan, memampukan semua orang-orang percaya. Jadi Roh Kudus memiliki peranan penting di dalam kehidupan saudara dan saya, di dalam kehidupan orang percaya, khususnya saat ini, di mana kita tidak bersama-sama dengan Yesus Kristus saat ini. Tetapi Roh Kudus adalah Yesus Kristus juga, pribadi dari Yesus Kristus, pribadi dari Allah Bapa, sehingga saudara tidak perlu ragu, sehingga saudara tidak perlu khawatir, sehingga saudara tidak perlu takut apakah ini benar seperti ini. Seperti itu, ya. Jadi kita akan lihat dari perspektif dan kebenaran firman Tuhan. Jadi Yohanes 14 ayat 26 disebutkan, Yohanes 14 ayat 26, saya akan membacakan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tetapi Roh Kudus, penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa-Ku dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Artinya, Bapak Ibu saudara-saudara kekasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada peran sentral, ada peran strategis, ada peran penting ketidakhadiran Tuhan secara fisik, yaitu Yesus. Roh Kudus mengambil alih peran tersebut untuk memampukan saudara dan saya untuk hidup bagi Dia. Untuk hidup bagi Tuhan, untuk melakukan kehendaknya, untuk berjalan di dalam jalannya. Tidak ada yang bisa saudara dan saya lakukan sebagai manusia lahiriah saudara, ya, untuk bisa kita persembahkan sebagai sebuah kualitas ilahi kepada Tuhan, kalau tidak Roh Kudus yang bekerja di dalam diri saudara dan saya. Amin.
Amin. Itu mustahil Bapak Ibu, mustahil. Jadi betapa pentingnya sekali Roh Kudus, betapa besar peranan Roh Kudus. Kita tidak ada melihat Tuhan saat ini. Kita tidak hidup di dalam zaman 2000 tahun yang lalu. Tetapi Roh Kudus sekali lagi ada di dalam tempat ini, ada di dalam hati saudara dan saya. Ada menyertai kehidupan saudara dan saya. Kehidupan saudara dan saya. Di dalam Yohanes 16 ayat 13 sampai 14 disebutkan. Yohanes 16 ayat 13 sampai 14 disebutkan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, nama lain dari Roh Kudus, Roh kebenaran, karena dia selalu melakukan apa yang benar, menyampaikan apa yang benar, menceritakan apa yang benar, menyaksikan apa yang benar, makanya disebut Roh kebenaran. Karena dia adalah pribadi dari Allah sendiri, karena Allah adalah kebenaran. Dia adalah pribadi dari Yesus sendiri. Tetapi apabila ia datang, itu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakannya kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Haleluya, amin. Roh Kudus akan memuliakan Tuhan. Jadi salah satu menjadi evidence atau bukti seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus senang melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Halo. Kita tidak perlu bingung-bingung apakah seorang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Gampang kita melihatnya, gampang kita mengetahuinya, karena Roh Kudus melakukan hal-hal yang benar. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus melakukan hal-hal yang benar. Amin. Karena dia Roh kebenaran. So don't get confused, don't get wrong. Jangan bingung. Seperti apa sih kalau dipenuhi Roh Kudus? Apakah saya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Apakah saya sudah dibaptis oleh Roh Kudus? Sesungguhnya ketika seseorang menerima Yesus Kristus, dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau ada bagian yang lain adalah penegasan, seperti baptisan Roh Kudus berbahasa roh, itu adalah penegasan. Karena dikatakan dalam bagian lain firman Tuhan, tidak mungkin roh mengaku Yesus Kristus kalau itu bukan Roh Tuhan. Jadi saudara dan saya diperlengkapi. Yesus mengatakan, kamu tidak saya tinggalkan sebagai seorang yatim piatu. Wow, kita ditinggalkan dengan modal besar. Kita ditinggalkan dengan kuasa yang sangat besar. Itu Roh Kudus. Slide berikutnya, Pak Ricardo, minta tolong. Jadi Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus, yang disebut dengan hari Pentakosta. Nah, itu di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Nah, tadi saya sudah bacakan sebagian. Bagaimana kita bisa mendapatkan Roh Kudus? Bagaimana kita bisa menerima Roh Kudus? Dengan iman kita meminta kepada Bapa. Amin. Dengan iman kita meminta kepada Bapa. Karena itu memang diperuntukkan untuk saudara dan saya. Diperuntukkan untuk orang-orang percaya. Jadi saudara kalau meminta kepada Bapa, minta kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam nama Yesus Kristus, saudara pasti mendapatkan Roh Kudus, bukan mendapatkan roh yang lain. Karena ditanyakan kepada Bapa di surga dan atas di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sehingga kita tidak perlu ragu, saudara tidak perlu khawatir. Itu sudah pasti rohnya Tuhan. Karena saudara mintanya kepada Tuhan. Amin. Kecuali saudara mintanya ke Gunung Kidul sana. Saya nggak tahu itu roh dari mana. Tetapi kalau saudara meminta kepada Tuhan, alamatnya jelas, kepada Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, saudara meminta rohnya untuk memenuhi saudara, itu adalah Roh Tuhan, itulah Roh Kudus. Amin. Di dalam Yohanes 14, saya mulai dari 13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam aku. Jika kamu meminta sesuatu kepada aku dalam namaku, aku akan melakukannya.
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, sampai 16. Aku akan meminta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu sampai selama-lamanya. Yesus menjanjikan Roh Kudus. Yesus menjanjikan bagian dari dirinya yang tidak terbatas, yang kita sebut the omnipresent, the omniscient, the omnipotent. Kalau Yesus secara lahiriah, secara fisik dia terbatas, dia sudah kembali ke pangkuan Bapa di surga, ke sebelah kanan Bapa di surga, duduk di tatanya. Tapi rohnya yang tidak terbatas diberikan kepada saudara dan saya, yaitu Roh Kudus. Inilah yang memperlengkapi saudara dan saya untuk melakukan pekerjaannya, untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kita tidak berani seolah-olah, oh, I can do it. Makanya Paulus mengatakan apa? I can do all things through Christ who strengthen me. Artinya saya bisa melakukan segala sesuatu melalui Kristus, melalui Roh-Nya. Roh Yesus. Tidak ada alasan lain. Tidak ada unsur lain kecuali oleh Roh Tuhan itu sendiri yang memampukan dia, memampukan saudara dan saya untuk melakukan kehendaknya, untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Slide berikutnya, Pak Ricardo. Jadi pada saat-saat menjelang penyaluban Yesus Kristus, ini intens disampaikan oleh Yesus kepada murid-murid. Penghibur akan datang, Roh kebenaran akan datang, kamu tidak akan kutinggalkan sebagai yatim piatu. Kata-kata ini terus dilontarkan oleh Yesus Kristus untuk menguatkan murid-murid, untuk menguatkan orang percaya, karena dia tahu sebentar lagi dia akan meninggalkan mereka. Karena manusia tendensinya adalah percaya karena melihat. Percaya karena melihat. Ada indikasi kalau mereka tidak melihat Yesus Kristus, mereka jadi lemah. Maka Yesus Kristus menguatkan mereka, Yesus Kristus meneguhkan mereka bahwa mereka tidak akan ditinggalkan sendirian, tetapi Roh Kudus akan diutus untuk menolong mereka. Roh Kudus akan diutus untuk menolong saudara dan saya. Roh Kudus akan diperintahkan oleh Allah Bapa di surga, bagian dari dirinya, bagian dari keilahian, untuk memperlengkapi saudara dan saya, untuk melakukan kehendaknya, untuk menyenangkan Dia. Amin. Dan segala sesuatu yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sekali lagi, itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus senang melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Amin. Sesederhana itu mengidentifikasinya. Senang melakukan pekerjaan Tuhan, senang bersaksi tentang hal-hal ilahi, senang bersaksi untuk perkara-perkara surgawi. Sederhana. Saya akan minta kepada Bapa, jikalau engkau mengasihi aku, kata Yesus, saya akan minta kepada Bapa, yaitu Roh penghibur, Roh kebenaran. Next slide berikutnya, Pak Ricardo. Murid-murid menerima Roh Kudus. Murid-murid menerima Roh Kudus setelah Yesus bangkit dari kematian. Lagi-lagi dia mengingatkan. Lagi-lagi dia mengingatkan orang percaya, dia lagi-lagi dia mengingatkan murid-murid akan kehadiran seorang penolong, akan kehadiran kuasa yang akan memperlengkapi mereka. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8 disebutkan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh itu turun atas kamu. Tapi sebelum itu, Yesus memerintahkan murid-murid untuk mereka berdiam di Yerusalem. Tunggu sampai kuasa itu turun, tunggu sampai Roh itu turun memperlengkapi mereka. Tunggu, kalian jangan ada yang keluar dari tempat ini sebelum saudara diperlengkapi oleh Roh Kudus. Pagi ini nanti kita akan ditempatkan oleh Bapak Gembala kita dan penatua kita Ibu Storus. Saudara dan saya akan dipenuhi oleh Roh Kudus, menerima karunia Roh Kudus yang akan memperlengkapi saudara. Jika saudara mau bertumbuh di dalam hidup saudara secara rohani, mau dipakai oleh Tuhan,
siapkan bejana hati saudara untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Siapkan hati saudara untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Hanya dengan cara yang sederhana, yaitu dengan iman dan rendah hati kita minta kepada Tuhan Roh-Nya untuk memenuhi kita melalui penumpangan tangan pemimpin kita, penatua kita. Dan kita minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu bukan roh yang lain. Jangan khawatir. Bapak Gembala kita tidak punya mantra yang lain, Ibu Storis tidak punya mantra yang lain, karena mereka meminta kepada Tuhan, memintanya di dalam nama Yesus, dan kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Jadi kita tidak melakukan sesuatu running away, kita tidak melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita, dengan kekuatan kita sendiri. Jangan. Baterai kita terlalu lemah. Baterai kita cuma Eveready, ABC. Tapi baterai dari Tuhan itu Roh Kudus, long lasting. Endurance, long lasting endurance. Kuat selama-lamanya. Dikatakan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Roh Kudus akan menyertai kita selama-lamanya. Roh Kudus akan memampukan kita selama-lamanya. Kita diperlengkapi dengan kuasa tersebut, sehingga kita tidak perlu khawatir, sehingga kita tidak perlu takut. Dan ini adalah modal yang ditinggalkan oleh Tuhan untuk saudara dan saya menunggu kedatangan yang kedua kali nanti. Ini adalah minyak yang disebutkan dalam pemberumpamaan 5 garis bijaksana dan 5 garis bodoh. Saudara menunggu sang mempelai tersebut tidak memiliki minyak, hati-hati. Saudara menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali tanpa Roh Kudus, hati-hati. Tidak sanggup, akan padam lampu kita, tidak ada minyaknya. Pada saat hari hanya tiba, lampu kita padam. Kita mengetuk-ketuk teriak-teriak, bukakan lampu itu bagi kami. No way. We have no time. Time is over. Waktu sudah habis. Makanya Tuhan memberikan saudara dan saya, ini adalah sebuah hal yang sangat penting dan vital di dalam kehidupan saudara. Saya sebagai seorang percaya memastikan minyak ada di dalam kehidupan saudara, karena kita tidak tahu harinya kapan. Dan minyak ini dilambangkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memampukan saudara berjalan di dalam kehendaknya, melakukan kehendaknya, menyenangkan dia, melakukan pekerjaannya. Roh Kudus. This is all the role of the Holy Spirit. Ini semua peran Roh Kudus. Kita tidak one man show, like acting who can do all things. Bukan. Jadi, saudara siapkan hati saudara sekali lagi untuk menerima hal yang paling besar dari Tuhan, Roh Kudus yang akan dicurahkan bagi saudara dan saya, untuk memampukan saudara berjalan di dalam kehidupan menantikan dia pada hari kedatangan yang kedua kali. Slide berikutnya Pak Ricardo. Saya cepat saja. Kemudian, ya slide berikutnya Pak Ricardo. Ya. Sudah, itu sudah. Habis kan? Mesti masih banyak. Ada 15 slide. Oke, ya. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi yang bisa merasakan apa yang saudara dan saya rasakan. Oke, ya. Knowing, understanding, trust the Holy Spirit. Mengenal, memahami, dan mempercayai Roh Kudus. Mengenal, memahami, dan mempercayai Roh Kudus. Ini adalah hal yang penting saudara dan saya lakukan. Mengenal Roh Kudus, memahaminya, karena dia adalah seorang pribadi sekali lagi. Bahkan dikatakan oleh Yesus Kristus, dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa mendukakan Roh Kudus. Halo? So we have to be careful. Kita harus dengan hati-hati sekali. Jangan mendukakan Roh Kudus. Dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa mendukakan Roh Kudus, Bapak Ibu. Jadi mari kita mengenal, mari kita memahami Roh Kudus. How can you prove that the Holy Spirit is a person? As one is consists in the tree wood.
Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa Roh Kudus itu adalah seorang pribadi yang sebagaimana yang dituliskan di dalam Trinitas, tiga yang esa. Disebutkan bahwa the arguments took at the Greek words di dalam argumentasinya ada dalam Yohanes 14 ayat 26 itu disebutkan, itu dikatakan di situ ekinos. Ekinos itu kata yang digunakan untuk kata maskulin. Maskulin itu maksudnya kepada seorang pribadi, bukan kepada objek, bukan kepada benda. Ya, itu memastikan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Ya, Roh Kudus itu adalah pribadi. Oke. Slide berikutnya Pak Ricardo. Jadi dia bisa merasa dilukakan. Dia bisa merasa dikecewakan sama saudara, sama seperti Tuhan. Dia bisa merasa sedih. Ya. Dia memiliki feeling, dia memiliki emosi karena dia pribadi. Oke. Jadi Roh Kudus itu bertindak, ya, berbicara, berpikir, merasakan, karena dia adalah pribadi. Roh Kudus itu bertindak, berbicara, merasakan. Sekali lagi karena dia pribadi, dia bukan semacam arwah gentayangan seperti itu, ya. No, dia bukan Ghostbuster, bukan. Tetapi Roh Allah yang hidup, yang akan memperlengkapi setiap orang percaya, yang akan memperlengkapi saudara dan saya. Amin. Sekali lagi siapkan hati saudara, sebentar lagi saudara akan menerima karunia Roh Kudus. Amin. Jadi Roh Kudus, saya persingkat saja, Roh Kudus itu berguna, berfungsi, berperan untuk mengajar. Seperti kita sudah lihat, sudah baca dalam Yohanes 14 ayat 26. Ayat di dalam 1 Korintus 2 ayat 13. 1 Korintus 2 ayat 13 disebutkan Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus 2 ayat 13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia tetapi oleh roh. Jadi oleh Roh Kudus. Ketika saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, tendensinya saudara adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tendensinya adalah saudara ingin melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Tendensinya adalah saudara ingin melakukan sesuatu yang benar. Karena itu karakteristik Roh Kudus. Karena itulah pribadi Roh Kudus. Ya. Jadi Roh Kudus itu mengajar. Roh Kudus itu berbicara, Roh Kudus itu bertindak. Slide berikutnya Pak Ricardo. Jadi hal-hal yang dilakukan oleh Roh Kudus, things that the Holy Spirit does. Hal-hal yang dilakukan oleh Roh Kudus. Tadi saya katakan Roh Kudus itu berbicara. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul 8:29. Ada banyak ayat-ayat yang akan kita bacakan nanti, ya, saya tinggalkan saja ini modulnya nanti saya serahkan. Ada banyak ayat-ayat, waktu kita tidak cukup banyak. Jadi bahwa Roh Kudus berbicara, Roh Kudus mengajar, itu semuanya demi saudara dan saya, untuk memperlengkapi saudara dan saya. Makanya Yesus menekankan kepada murid, jangan pergi dulu dari Yerusalem, diam di Yerusalem, diam di sini, diam, jangan keluar dulu. Kita akan dipenuhi sebentar lagi oleh Roh Kudus melalui tumpangan tangan oleh hambanya, pemimpin kita dan penatua kita. Ya, Roh Kudus itu bisa membuat keputusan. Roh Kudus itu bisa didukakan tuh. The Spirit can be grieved. Bisa didukakan. Tadi saya katakan dosa yang paling besar yang tidak bisa diampuni adalah dosa mendukakan Roh Kudus. So hati-hati. Roh Kudus, bahkan Roh Kudus juga bisa marah. The Spirit can be outraged. Saya lihat dulu Ibrani 10. Pak Ricardo bisa tayangkan Ibrani 10 ayat 29. Ibrani 10, Roh Kudus bisa marah, bisa murka. Jadi inilah hal-hal yang dilakukan oleh Roh Kudus.
Ada Pak? Oke. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Ini berbicara mengenai Roh Kudus. Ngeri penghukumannya, ngeri. Tadi dalam bagian lain dikatakan ayat firman Tuhan Yesus mengatakan bahwa mendukakan Roh Kudus adalah suatu dosa yang tidak bisa diampuni. Makanya ketika Yesus melakukan mujizat menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh jahat dari orang-orang Farisi, mengatakan dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Itu sangat mendukakan Roh Kudus, itu sangat mendukakan Roh Tuhan. Ketika Tuhan melakukan pekerjaannya, kita menjadi sinis dan mencibur, itu bukan pekerjaan Tuhan, itu bisa saja. Seringkali manusia bersikap seperti itu. Nyeleneh terhadap pekerjaan Roh Kudus karena sesuatu seperti yang tidak terlihat. Karena kita manusia ini tendensinya adalah lemah terhadap sesuatu yang tidak terlihat. Padahal sesuatu yang tidak terlihat yang paling powerful. Coba listrik. Coba arus listrik kita tidak bisa lihat. Ada Bapak Ibu yang berani pegang? Dia powerful. Seperti itu Roh Kudus Bapak Ibu. Bisa mematikan, bisa menghidupkan. Jadi Roh Kudus luar biasa. Next, Pak Ricardo. Kita akan cepat aja. Jadi Roh Kudus juga bisa dibohongi kadang-kadang. Ya, seperti Ananias dan Safira. Mereka bohongin Roh Kudus. Kita tidak bisa berbohong kepada Roh Kudus. Makanya kita perlu keterbukaan kepada Roh Kudus, perlu keterbukaan kepada Tuhan. Tuhan, ini aku. Tuhan, engkau lihat ada apa yang ada dalam hatiku. Engkau tahu segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi di pandanganmu. Let God be honest before God. Let God be honest before the Holy Spirit. Kita jujur di hadapan Roh Kudus. Oke. Ini ayat-ayat peranan Roh Kudus, nanti bisa dilihat slide berikutnya Pak Ricardo. Terus. Okay. Jadi, when does a person receive the Holy Spirit? Kapan seseorang menerima Roh Kudus? Okay. Kapan? Tadi saya katakan sebenarnya ketika seorang menyadari dia seorang berdosa dan mengundang Yesus masuk ke dalam hatinya, sesungguhnya dia sudah menerima Roh Kudus. Karena ketika kita menerima Yesus Kristus, kita menerima Rohnya juga. Amin. Jadi kita sudah diperlengkapi juga dengan Roh Kudus, tetapi ada peneguhan-peneguhan. Ya. Jadi kapan seseorang menerima Roh Kudus? Ya, ketika dia menerima Yesus Kristus. Ketika dia bertobat. Oke. Dan ketika dia meminta. Kan tadi disebutkan Yohanes 14:13, mintalah maka kamu akan diberikan. Bapak pasti memberikan karena kita meminta kepada Dia di dalam nama Yesus Kristus. Jadi menerima Roh Kudus, yaitu dengan percaya kepada Yesus Kristus. Bertobat, itulah yang disebutkan dalam Yohanes 3 ayat 3, lahir baru. Itu step pertamanya. Ya, setelah itu kita meminta Roh Kudus memenuhi kita setiap hari. Setiap hari. Oke. Terus Pak, berikan. Ya. Jadi Rasul Paulus menuliskan di dalam kitab Galatia, kepada jemaat di Galatia, mengingatkan mereka bagaimana mereka menerima Roh Kudus. Dan hanya dengan melalui iman, sama seperti kita percaya kepada Yesus Kristus dengan iman. Saudara dengan iman minta Roh Kudus untuk pemenuh saudara, saudara akan dipenuhi oleh Roh Kudus tersebut. Dan Roh Kudus sekali lagi akan berpartner dengan saudara, akan membawa saudara, menuntun saudara, menavigasi saudara, leading your life
kepada hal-hal di mana Tuhan mengingat saudara. Ketika itu bukan berasal dari Tuhan, ketika itu bukan jalannya Tuhan, ketika itu bukan kehendak Tuhan, saudara akan merasa tidak nyaman karena Roh Tuhan ada dalam diri saudara. Karena Roh Kudus akan membawa saudara ke sana. Roh Kudus bukan dia akan menuntun kamu kepada segala kebenaran. Amin. Roh Kudus akan menuntun kita kepada segala kebenaran. Oke. Slide berikutnya Pak Rika. Terus. Habis ya? Oke. The Holy Spirit is one of Paul's. Oke. Jadi Roh Kudus yang dicurahkan ke dalam hati kita, dia akan berdiam di dalam hati kita, dia akan mengoperate seluruh kehidupan kita, dia akan mengendalikan seluruh kehidupan kita, jikalau kita membiarkan dia, mempersilahkan dia ada di dalam hati kita. Karena dia adalah Tuhan yang menghargai privasi kita. Tuhan sangat personal. Makanya Tuhan selalu berikan kita pilihan dan keputusan. Kalau kita persilahkan dia tinggal di dalam hati kita, He will abide in you. He will dwell in your heart. Dia akan tinggal di dalam hati saudara. Kalau kita persilakan. Kalau kita tidak persilakan, kalau kita tidak minta, dia tidak akan. Dia adalah Tuhan yang penuh dengan respect. Jadi siapkan hati saudara sekali lagi untuk menerima dia. Siapkan hati saudara untuk mengundang dia, mempersilakan dia masuk di dalam hati saudara. Amin. Saya akan mengakhiri saja. Oke, saya mau musisi, dan singer, kita mau masuk untuk menerima Roh Kudus, dan Bapak Gembala, Ibu Storus sebagai penatua kita akan menumpangkan tangan untuk kita menerima karunia Roh Kudus, menumpangkan tangan kepada kita. Saudara yang rindu, saudara yang mau saja, saudara yang rindu, saudara yang mau dipenuhi dengan Roh Kudus. Oke, Bapak Gembala, Ibu Storus ya, akan menumpangkan tangan terhadap saudara dan saya untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita nyanyikan lagu ini. Beruach Elohim, Roh Kudus datanglah. Beruach Elohim. Beruach Elohim. Mari kita semua bangkit berdiri. Nafsi Adrakhotan galadi Rach b'chan chavetzim Anachnu mazminim otcha lavo